Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana Allah wa iyyakum min ibadikas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah, tiada henti kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil atas nikmat karunia berupa sehat dan sempat yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Terutama kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah ini, mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai bekal utama dalam rangka kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Dan sepanjang kita hidup di dunia, mudah-mudahan selalu dikasih sehat walafiat, panjang umurnya umur yang barokah, manfaat ilmunya ilmu yang barokah, luas rizkinya rizki yang barokah, anak turun dzurriyyah kita soleh soleha dan barokah. Seluruh ending kehidupan kita semoga Allah memperkenankan kita untuk husnul khotimah ala kulli manawa bi syafaati Rasulillah istajib lana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Jamaah rahimakumullah. Amin Allahumma amin. Hidup itu sebab akibat. Hidup itu sebab musabab. Hidup itu tergantung apa yang kita lakukan. Baik, jelas bermuara, nanti endingnya menjadi baik. Kalau jelek, endingnya akan menjadi jelek. Kullu syai'in sababa fa'atba'a sababa. Setiap kita itu harus mengikuti sunnatullahnya Allah, yaitu sebab akibat. Fa'atba'a sababa, dan apa yang kita lakukan hari ini atau hasil daripada hari ini itu adalah mengikuti sebab yang sudah pernah kita laksanakan. Understand? Ya. Wa ja'alna min kulli syai'in sababa juga ada di dalam Al-Qur'an. Dan kami Allah menjadikan segala sesuatu itu sebab akibat. Sudah banyak. Termasuk diantaranya kalau kita membaca surat Az-Zalzalah, di ending ayatnya ada faman ya'mal mithqala dzarratin khairon dhisik Pak, ojo saron dhisik. Khairai ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yara. Gitu. Dan apa yang kita lakukan enggak usah banyak, sedikit saja mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah itu artinya adalah sebesar biji sawi. Ada yang mengatakan gitu penafsiran. Ada yang mengatakan sebesar atom, nggak kelihatan dengan mata sekalipun. Apa yang kita kerjakan itu khairon, kebaikan, yarahu, nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sampean kabeh sekarang ngaji ini kudu seperti kayak gini.
Saya kira kalau kita ngaji yang sifatnya muluk-muluk, ngaji politik barang ngono iku wis ndak zamane gitu. Nah, seperti kayak gini supaya apa? Menjadi shock terapi. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yara. Dan kalau kita mengajarkan sesuatu, menjalankan sesuatu yang jelek, tidak usah banyak, sedikit saja, maka syarron, kejelekan itu, ya rohu juga nanti akan ditampakkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada disebut, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan setiap kita manusia nanti pada hari itu akan diputar seperti kita memutar video. Tidak ada kemudian satupun yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nudawiluha bainan nas, di antara kita akan melihat daripada apa yang telah kita laksanakan. Gak ngeri dah, ngoten lho maksudnya kayak gitu. Nah, sudah saatnya kalau kita telah mendengar ayat ini untuk menjadikan sebuah sebab kita sebab yang baik saja. Karena apa? Wa alaisa lil insan, manusia tidak akan memperoleh sebuah hasil illa masa'a, kecuali sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing penting saiki kula panjenengan sami iso istiqomah taklim, sholat berjamaah nang nggone masjid, terus kemudian terus menanamkan sebuah benih-benih kebaikan. Wis ngoten tok. Makanya yang penting sehat. Sehat baik lahir maupun ini disebut dengan mensana in corpore sano. Dalam bahasa rungkutnya al-aqlus salim fil jismis salim. Itu dalam itu tadi ada lebuhan bahasa Inggris ya, mensana in corpore sano itu. Bahasa apa sih? Bahasa Italia. Wah, yes. Pokoknya wong sing ahli ahli senam ambek ahli iki iki loh Pak Heri. Tenis, ngerti itu. Ciptakan sekarang, jadi di usia tua ini makin tua makin sehat, bukan makin rapoloyo. Sehat apa? Untuk ibadah nanggone Gusti Allah. Makanya janib wiritan, zikir itu dasar dan asal kata itu cuman ada tasbih, tahmid, terus kemudian tahlil, terus takbir. Di endingnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ini semuanya kita laksanakan dan kita baca setiap hari, insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah. Sudah, kalau seandainya teori yang sedemikian ini adalah teori naklia, nggak perlu untuk dibantah, didiskusikan dan buat debat, ngoten lho. Tasbih napa? Wiritane malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa disulak. Jadi tasbih terus malaikat itu di singgasana arsy. Makanya kemudian nek pas pada saat penjenengan itu tawaf, maka untuk bacaan itu yang lebih utama adalah baca tasbih. Kemudian dilanjut untuk pasangannya itu yaitu tahmid, yaitu alhamdulillah, kemudian tahlil wala ilaha kemudian takbir wallahu diakhiri dengan ending napa kalau mau la haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu untuk memperkuat jiwa psikologis kita supaya apa? Betul-betul menghadapi kehidupan ini dapat hidayah, bimbingan dan perlindungan dari Allah. Ngoten Pak. Halo. Rahasia lo ya. Gak koncoplek kata kandhani temen sampean. Jamaah halo. Wes saiki nek pas panjenengan iki sekarang ini taklim
itu sing apik iku nyawang nak nggone penceramahe apa ndilu. Nah, ini saat testimoni soalnya kemarin pelajarannya kayak ngeten nggih. Khamsatun minal ibadah. Salah satu dari khamsatun, salah satu dari 5 itu adalah napa? Melihat wajah penceramah. Oh, sama. Kono, tapi penjenengan tak riben kono aku rono kualat gitu loh. Jadi apa? Bahasanya begitu, wan nadharu ila wajhil alim. Jadi melihat kepada wajahnya orang alim, tapi saya tidak alim. Mohon maaf, al-fakir mawon kula. Tapi yang jelas ini saya harap untuk yang lain-lain saja, ustadz yang lain. Artinya pas pada saat sampean taklim itu disunahkan untuk melihat wajahnya orang yang berceramah, insya Allah terus penjenengan pahalanya luar biasa. Ini motivasi bagi yang dingklu terus saya gitu loh, sing ngantuk terus saya mohon maaf. Jadi biar ada satu spiritnya, nggih. Pun kembali kepada tadi, orang itu harus sehat lahir dan batin. Batinnya yaitu tadi tasbih, tahmid, tamjid, tahlil, takbir. Fisiknya kula penjenengan sami harus dirumat juga. Makanya jangan kok kemudian 1, 2, 3 itu kemudian ini adalah umum, sudah no problem, tetap boleh-boleh saja. Tapi kalau penjenengan tahu rahasianya, sambil mengucapkan tasbih, tahmid, tamjid itu insya Allah akan lebih afdol. Nah, sekarang saya akan testimoni penjenengan, jiwanya kuat, kemudian badannya juga kuat apa enggak gitu loh. Coba ikuti saya saja. Bismillah, insya Allah ini adalah suatu nilai yang luar biasa. Nggak usah kita itu pakai jauh-jauh lari, tenis, barang kayak begitu itu saya betul nyindir sampean. Maksudnya, insya Allah ini sudah diyakini oleh para dokter. Kalau seandainya dilaksanakan istiqomah, kenapa Pak? Setiap hari, aku yakin jiwa kita kuat, kemudian badan kita kuat, mensana in corpore. Bahasa Arabnya adalah al-aqlus salim fil jismis salim itu. Apa? Nah, coba semuanya menghadap saya. Kalau nggak menghadap saya nanti sampean kualat. Nah, gini semuanya. Semuanya gini, Pak. Nah, ini jamaah, kalau seandainya penjenengan ini diturunkan, berarti badannya ada potensi stroke. Hati-hati, gini terus, tidak boleh diturunkan, ya. Kemudian mari kita gerakan santai, khusus lansia usia 50 ke atas. Insya Allah kalau dijalani ini sampai akhir itu sama dengan kita keliling Masjid Akbar 8 kali. Itu apa setaranya? Padahal ini enggak sampai 5 menit nanti. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Subhanallah walhamdulillah, sela-sela jari semuanya ditempelkan, dibenturkan. Wallahu akbar wala haula illa billahil alil. Adu telunjuk subhanallah, jangan diturunkan ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil. Adu kelingking subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Diteterkan beneran Pak.
wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Pak Pur, kurang lurus Pak Pur, gini Pak Pur. Wala quwata illa billahil. Ganti satunya subhanallah. Kayak gitu Pak Pur. Gini ningkup. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Ketuk nadinya biar jantungnya sehat. Subhanallah, alhamdulillah. Lurus gini. Ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wata ilah. Jajarnya Pak Pur itu kurang sip. Subhanallah, ganti satunya. Alhamdulillah, wala illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwata illa billahil. Sekarang boleh diturunkan. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Ambil nafas 1 2 3. Ditahan 1 jam. Dikeluarkan lewat mulut. Lagi 1 2 3. Dikeluarkan lagi. Tinggal 1 kali lagi. 1 2 3. Alhamdulillah ngeringet kabeh toh. Nah, segitu saja pokoknya istiqomah, insya Allah menyambungkan antara zahiran wa batinan, menyambungkan artanya teori langit dan teori bumi, menyambungkan antara akal dan jasad kita. Insya Allah sehat walafiat semuanya. Dan saya melihatnya semuanya ternyata nggak ada tangannya yang diturunkan begini. Makanya kemudian penjenengan tak delok wajahnya pancet sing istiqomah sholat subuh ya wiki sing nang nggone jaba umpamanya begitu masuk artinya belum pernah sholat subuh, mungkin tidak istiqomah, akhirnya kemudian diajak gini-gini aja Pak biasanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur sedaya. Itu hadirin rahimakumullah, karena Isroknya itu adalah jam 5:44 nggih. Maka kemudian masih lebih dari setengah jam ceramah saya. Jadi ini tadi bukan ceramah. Masih belum ceramah, muqaddimah. Jadi muqaddimah. Kita ceramahnya meneruskan pelajaran daripada kitab yang kita baca bersama. Ini diistiqomahkan nggih Pak nggih, ngoten niku nggih. Masyaallah. Tasbih artinya Maha Suci Allah, Subhanallah. Tahmid artinya segala puji bagi Alhamdulillah. Tahlil artinya mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan selain. Takbir membesarkan Allah Maha Besar. Diakhiri itu tadi, tiada daya, tiada kekuatan miliknya Allah. Kalau betul-betul diresapi satu nilai nakliyah ini, kemudian dengan penuh greget, madep, mantep, artinya tahu, kan artinya sederhana atau tadi ya. Betul-betul dimasukkan dalam sambil bergerakan, insya Allah Pak.
Insya Allah saya dijauhkan dari sepeda sifat riya. Kegiatan saya ini nanti sampai sore dan berakhir nanti di Pakis Gunung nanti. Pakis Gunung kan ada tuh ya, Gedung Juang 45 itu. Ya sudah, pokoknya dinikmati aja hidup sesuai dengan air mengalir. Insya Allah ini justru yang dipilih sama Gusti Allah. Kalau kita untuk mencari rezeki, gak usah kemudian fisik kita terlalu berlebihan, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, malam siang podo itu terus duit segala sesuatu diukur wani piro. Hati-hati. Yang jelas urusan rezeki itu adalah apa? Urusannya Gusti Allah, dan kita itu harus merebut daripada hatinya Allah ini bagaimana untuk bisa memberikan kepada sampean semuanya. Innallaha yabsutur rizqa limai yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan rizki liman bagi seseorang yasha'u yang dikehendaki. Halo? Yang wayakdir, dan sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dikadar, diukur satu dengan yang lain berbeda. Ini harus diterima. Kalimat yang harus digarisbawahi itu adalah liman yasha, bagi seseorang yang dikehendaki. Berarti penjenengan haruskah dengan tenaga? Enggak juga. Maka ini perlu pemikiran. Pantas dan layakkah kita semuanya menjadi orang-orang yang diberi rezeki yang halal oleh Allah? Itu yang dikejar, pantasnya itu. Bukan kemudian kita membanting tulang sehingga akhirnya lansia tinggal legrek-legreknya. Ngoten. Hadirin, halo. Nah, ini jeru seperti kayak gini. Jangan kok kemudian mengabar rezeki itu harus dikejar kemana-mana. Tidak. Tapi ikuti sesuai dengan takdirnya Allah. Maka kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu yang melata di muka bumi yang dikasih rezeki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah sesuatu yang melata di muka bumi ini semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Baik yang ada di dalam tanah, di atas tanah, maupun yang di udara, semuanya dijamin. Binatang-binatang Allah pun juga dijamin oleh Allah rezekinya. Enggak masuk akal kalau itu cecak kemudian melata di tembok, lantas kemudian makannya dari mana? Walaupun itu adalah rezekinya melayang-layang, didekatkan sama Allah yang namanya nyamuk itu ke cecak itu, akhirnya kemudian cetas gitu aja kok bisa menjadi warak gitu. Datang sendiri jikalau kita itu dikehendaki sama Allah. Makanya bahagia, sejahtera, damai, tentrem itu sawang sinawang. Orang yang memiliki ayat seperti ini insya Allah dan juga memahaminya insya Allah qanaah. Sama dengan penjenengan kepingin sehat, nggak usah terlalu kemudian ngoyo. Sampean dudu atlet, nggak mungkin sampean itu kemudian nanti iso olimpiade bareng itu, nggak mungkin itu. Lapo ato mamane tidak menjamin. Banyak juga orang ternyata pas isdat waktu Aba Jalil iki bendinane wis mari salat gini makan. Terus tidur lagi, terus jalan-jalan titik. Jalan-jalannya seperti kayak gitu. Dan fa insya Allah sekarang sudah memasuki usia ke 75. Coba. 17 dapat sudah 17. Wong iki pancene njaluk di iki banget. Njaluk dikai hadiah gitu loh Mas. Allahu Akbar. Nggih napa mboten? Nah, sampun. Sekarang apa yang kita kerjakan kebaikan yang seperti kayak begini ini belum tentu diterima atau ditolak oleh Allah. Itu di dalam bahasa hadisnya aku bilat amrudat, belum tentu diterima atau ditolak. Maka dari itu kita tidak boleh pede, artinya percaya diri terlalu berlebihan. Artinya GR, apa? Gegeden
rumongso. Meski penjenengan seperti kayak gini, iktikaf dan lain sebagainya, kalau tidak diilmoni bisa jadi semuanya itu akan hancur. Maka kemudian kelak pada hari kiamat kita sering mendengar banyak orang yang muflis alias merasa bahwa sodakohnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, subuhnya juga istiqomah, ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadahnya itu hangus. Maka pelajaran yang sekarang ini ada sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab yang kemarin sudah saya terangkan. Bab yang pertama mohon maaf, bab yang ke-7 di makalah yang pertama adalah kemarin pelajaran ini apa? Ya Allah, ternyata penjenengan kaya ing ngrungokno ngeten are. Halo, 7 golongan nggih. Wingil. Iya kaya akeh tunggale kaya ngoten lho. Sekarang yang selanjutnya Bu, aku nanggone ibu-ibu soalnya nggo buku. Halaman 100. Oh, halaman 100 yang ndukur dhewe itu. Wis supaya menjenengan gak ngerti saiki, ngertinya nanti karena hidayah Allah tidak harus turun hari ini, nggih. Apa pur nggih? Kayak begitu. Tadi saya lihat rancak begitu, subhanallah. Cuman Bapak ketuk nadi itu maksudnya diketuk kayak gini, Pak, nadinya. Nah, nadinya bukan sininya, ngene-ngene terus ae gitu. Ya wis. Wong pancene jenenge orang belajar itu ya ana sing banter, ana sing kendur, tapi intinya hidayahnya Allah itu nanti akan bisa diturunkan kepada kita kalau kita itu dengan sungguh-sungguh dan selanjutnya penjenengan gak nyekel kitab ya paling tidak wasilah kepada Ibnu Hajar al-Asqalani, Syekh Nawawi Al-Bantani, terus kemudian kita dengan harapan ilmunya manfaati untuk kita semuanya. Maka monggo diwaca bareng, ini bab tentang atau makalah Allahu Akbar hadis tentang amalan perbuatan kita itu bisa habis karena 6 perkara. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a tuhbitul a'mali al istighalu bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tulul amal wa dzulmun la yantahi. Kok baru nyala? Ya Allah, sampai awa-awaan matane di cedek norene ternyata. Nah kayak ngene mau ya iso ngono teko dodoan wong sik normal ngoten lho. Ya ampun, pancene rezekine sik saiki. Inilah yang disebut Masya Allah, ini yang ada hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi. Seluruh persoalan di muka bumi yang kita hadapi mesti ada jalan keluarnya. Tapi bagi orang yang bertakwa dipercepat jalan keluarnya itu, ngoten lho Pak. Maka ini tadi kan wasilah nang Ibnu Hajar Asqalani terketuk, senyetek lho tangannya diketuk sama Allah. Saat akhirnya rezekinya baru sekarang, ya no problem. Yang penting datang juga rezeki. Baik jamaah, sittatu asya. 6 perkara tuhbitul a'mali yang bisa menghancurkan, memusnahkan, menghapus daripada amal kula panjenengan sami, amal kesaenan. Yaitu yang pertama, al-istighal, orang yang sibuk atau seneng biuyu bil khalqi, dengan membuka aib temannya atau membuka rahasia, cerita yang dia tidak senang disampaikan kepada orang lain. Ini bisa menghancurkan amalia kula panjenengan sami. Sepakat napa mboten kayak gitu? Sepakat sampean aja dilakoni, itu loh maksudnya kayak ngoten. Hadirin, sudah bahasa suwali'e ngerti tak? Bahasa sebaliknya dikatakan beruntung. Siapa orang yang beruntung?
tuba, beruntung, memperoleh kemenangan. Liman bagi seseorang syaghala aibu yang sibuk mengkoreksi aib kelemahan yang ada di dalam dirinya an uyubinas daripada mengkoreksi kelemahan orang. Ini beruntung. Tapi kalau sebaliknya napa kalau wau bisa menghancurkan, menghapus nilai pahala yang sudah kita bangun, kita tumpuk-tumpuk. Ngoten. Monggo kita sareng-sareng berkaca terhadap diri kula panjenengan masing-masing. Maaf saya juga karena yang menyampaikan terutama diri saya harus mengkoreksi. Ternyata susah. Gampang diucapkan, tapi kalau kita sudah bersama teman-teman kadang amat susah untuk dihilangkan. Lebih banyak kita terlena dan ikut bareng-bareng. Hati-hati loh. Jadi dengan kalimat lain bahwasanya aib seseorang itu harus ditutupi. Siapa orang yang menutupi aib temannya, maka dia aibnya akan ditutupi oleh Allah. Ngaten wis. Siapa kalau orang yang gemar, Bu, al ngerumpiyu wal ngerasaniyu wal nggosipu, mohon maaf, ini pahalanya akan diambil sama orang yang digosipi. Itu ada hadisnya. Dan tidak akan bisa masuk surga kalau sampai akhir hayatnya timbangan amal perbuatannya lebih banyak dia menggonjing orang lain. La yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Siapa? Namamun, orang yang suka apa? Membicarakan orang lain, riba dan lain sebagainya itu. Ini adalah apa? Hadis. Ada lagi di sana himbaunya dari Rasulullah. Kula panjenengan sami kan merasa bahwa diri kita beriman kepada Allah, betul nggih? Lah, di situ diterangkan, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian semuanya. Napa? Sehingga kemudian ma yuhibbu li akhihi, sehingga dia itu mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Aslinya orang lain itu dalam agama Islam padha karo awak dhewe. Nah, nek panjenengan kepengin beriman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka falyakul khairan. Nek ngomong sing apik-apik wae. Kalau enggak iso auliyasmut, atau diam itu adalah emas. Pak Ustadz kok ngomong aja? Nah, karena ini ngomong ono manfaate. Kalau penjenengan diam itu kalau penceramah bicara itu adalah mutiara. Understand? Masya Allah. Sing paling susah dalam kehidupan ini adalah mengkomeni orang lain. Atau apa namanya, mencegah jangan sampai mengkomeni, maksud saya seperti kayak gitu. Tapi kadang-kadang mulai bangun apa? Tidur sampai tidur lagi, itu kalau dikoreksi setiap hari mesti ono. Terutama kula sampean kabeh mengkomeni tonggoe. Iku kok iso tuku mobil maneh iku. Tekon dia, wong wis tuwek ngono sik tuku mobil. Lah ngono ae. Pas nggone pengajian ya sik panjenengan itu tangglet mawon. Maksudnya, Pak Ustadz iki gak tahu kelambian sing liya ya. Kelambine iku pancet kaya iku terus ya. Sampean gak weruh tapi ini kemudian komen, eman gak ngerti awa-awani duwe kaya ngene iku ya lebih teko 20 ngono lho maksudnya. Sik tas njahitno loro ngono lho. Masa Allah jenenge profesi ini nang nggone kene lah saya seneng kayak begini. Nah sembune yang lain banyak ngoten lho. Tapi sampean rasani tok. Ustate dirasani apa maneh wong liya. Sudah hadirin Masya Allah. Jadi mari kita itu sekarang itu pokoknya ngopeni awak dewe. Nek nanggone wong liya sing penting memanfaati orang lah. Makanya akhirnya kemudian ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik menungso itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nggih Bu nggih.
Nah, panjenengan sing sering ngeteri tonggoe cek gak dirasani sampean, ngoten lho, pun. Halo? Wis, iku sik nomor 1. Ana pira wau? Ana 6. Saiki sik jam 5 lebih 17. Nanggone 40 iku lho koyoke suwe seru temenan. Tapi kalau seandainya diniati ikhlas semata karena Allah, tidak ada barang susah, semuanya akan mudah, termasuk pengajian sampai nanggone wong saya kontraknya itu loh sampai jam 5.40 Pak. Nek wis akan ada sebuah kebahagiaan bagi penceramah sing nanggone Nurul Islam kene, nek wis nek wis baru bahagia penceramah. Nah, kayak gini nih harus terus. Makanya kemudian harus berinovasi. Mulai dari awal tadi saya banyak inovasinya. Tapi fa insya Allah semuanya itu kan ada manfaatnya, nggih. Nah, pun. Saya nomor piro iki mau? Ya apa saya baca lelong sik 1 kok 3 iki sampean. Mana wis repot. Panjenengan iso moyang-moyang. Aja kesusu ae. Sing ikhlas. Limardhotillah, semacam mencari ridhonya Allah. Tak grebek sekarang sudah karena tinggal 5 lagi. Padahal gak apa-apa, saya hentikan di sini, saya hanya menerangkan ini sampai terakhir ya gak apa-apa. Wong jauh dekat sama gitu loh. Besok yang lain gitu ya gak apa-apa. Tapi ini sekedar bercanda, saya mohon maaf. Selanjutnya yang kedua adalah waqaswatul qalbi. Yang bisa menghancurkan amal perbuatan kula panjenengan sami itu adalah hati yang keras. Allah itu latif, nek golek rezeki panjenengan atine keras meski sudah dikasih oleh Allah banyak, nggak akan bisa barokai dan bahagiai. Allahu latif, Allah itu adalah lembut. Bi ibadihi, dengan hambanya itu Allah itu lembut. Makanya penjenengan disunahkan juga untuk wiritan atau zikir itu ya latif, ya latif, ya latif. Itu adalah zat dan sifatnya Allah. Allahu latif bi ibadihi. Allah itu lembut kepada hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha, lagi ada terusannya itu. Dan Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang dikehendaki. Nek sampean golek rezeki isok barokah, halalan thayyiban mubarokan, sing lembut gak usah iri nanggone koncone nanggone kantor, biasanya iri ya podo-podo teman kan kantor, nanggone DPR ya iri podo-podo teman DPR. Iku wis wajar. Nanggone kampung sing dekat juga tonggo ya iri podo-podo tonggoe. Ustad, sampean suudon tok ngono kaya yakin. Aku mau gawe contoh sampean murid tapi balese tambah ngejlokno kaya ngoten. Ya nek ustad ya iri nanggone presiden wis rada wajar, tunggal gitu loh, gak-gak. Jamaah itu seperti itu dan tidak akan sebaliknya. Tukang bakso kemudian iri nanggone anggota DPR, enggak. Makanya kemudian orang yang terdekat kita harus hati-hati. Lah ini biasanya ada pada seorang yang hatinya keras, hatinya dongkolan, hatinya pendendam dan lain sebagainya itu. Hati-hati ya. Nah niki jamaah Masya Allah. Akan bisa menghalangi dan menghancurkan nilai-nilai kebaikan kula panjenengan sami. Ya ini sebetulnya warning bagi kula panjenengan supaya apa? Terus berkaca kepada diri kita masing-masing. Apakah awak-awakan seperti itu? Nonggone perjalanan itu tempat yang stres. Orang-orang stres nonggone perjalanan. Mau nang muring tok umpamanya kayak macet barang kayak gitu itu. Sing sabar insya Allah sampai nonggone ngarep dewi nanti. Meskipun disalib sama orang, sampean sing sabar, nggak usah melok. Kira-kira kebanyakan orang melok kepingin nonggone hati melok nyalip noboten. Paling tidak nonggone hati. Halo. Temenan jenengan nggak tahu sepedaan ngono jenengan melaku terus nonggone sret no. Kepingin nyalip. Nek panjenengan nyalip itu berarti api ketemu api.
Tapi kalau panjenengan lembut, maka itu ada api ketemu air, insya Allah. Padam. Panjenengan ini nuding seseorang, kalau seandainya seorang panjenengan salahkan, nyudingnya mesti kayak ngeten nggih. Gak mungkin ngene, kau salah ngono, gak mungkin. Ngene. Satu yang dituding ke sana, Allah mengingatkan kita tiga yang nyuding ke awak kita dewe. Sampeyan ngene po anak sing telu iki mrene gitu loh. Ini adalah filosofisnya. Sampun, jangan kemudian keras. Keras itu karena sudah wis teko peluat, ngerti peluat ya? Wis teko bawaane bayi. Tapi kata Imam Ibnu Maskawai, ahli etika, ahli ilmu-ilmu yang bergerak di bidang perakhlakan, kata Imam Ibnu Maskawai, setiap hari kita itu disuruh berkaca, dan kaca itu kita ajak untuk bicara. Kalau kita ambil kaca, kemudian kita ajak bicara, berarti ngajak bicara kepada siapa? Nah itu ngomong, awak dewe, sampean itu api apa elek? Oh, ini ngomong karo awak dewe. Baru nanti kemudian bisa mengkoreksi. Kalau dikoreksi orang lain gak gelem, Pak. Meskipun penceramah itu sampai dekik-dekik ngomong umpamanya kayak gitu, kalau wataknya seperti guys, berarti Imam Ibnu Maskawai itu benar. Kaca diajak bicara, loh kaca pengilon nih loh, nah, cermin diajak bicara. Maka ini akan ada sebuah nyanyian Sam Bimbo itu di sana itu masuk itu. Hati adalah tempat pahala dosa berpadu. Sampean kok gak ono sing melu aku, suaraku gak enak ngono ta awake. Masih umpamane jelek-jelek gini ya, aku mau imame sampean lho nang ngene kene. Salahe sampean ngongkon imam lho. Alhamdulillah. Seoleh loro. Tapi ini masih ada 10 menit untuk bisa sholat dan kemudian nanti dibuat untuk tanya jawab dan juga stressing utawa kemudian menambahi dari apa yang saya sampaikan. Kok durung aja nih menurut saya itu. Tadi saya melihat di kalender kok 44. Tolok ya sudah mengikuti ahlil Korea saja, karena saya berada di sini itu mengikuti ahlil Korea. Penjenengan nonggone Amerika siangnya lebih cepat, kalau puasa di sana juga lebih cepat ngikuti di sana. Masuk penjenengan ngikuti di Indonesia kan enggak ya? Sekarang yang ketiga, wahubbud dunia, ini sering saya terangkan. Orang yang hidupnya itu material oriented, segala sesuatu dihitung, pokoknya yang penting ono. Dalam bahasa kerennya adalah wani piro. Penulung wani piro. Disuruh sama seseorang kerja bakti wani piro. Ya sudah, nggak iso. Seperti kayak gak ada nilai ibadahnya. Bisa menghancurkan, iya, sampun, ben gak terlalu banyak. Yang keempat sekarang adalah bisa menghancurkan dan juga bisa menghanguskan, menghapus kebaikan kula panjenengan sami adalah wakilatul haya, sedikit rasa malunya. Orang itu malu itu adalah sebagian daripada al-haya'u minal. Setiap kita harus punya, ojo kemudian jaga no gratis tok Pak, ngoten lho. Kulo panjenengan sami ini biasanya saya kan sering pas pada saat membimbing umroh atau haji, sak kamar barang kayak gitu itu loh. Ini contoh saja. Koncoe terus belanja pisang sebagai serat, nanggone kono terus kemudian belanja itu apel barang kayak gitu. Di samping kemudian makan dari jatah itu tadi. Loh, sak kamar wono kadang-kadang gitu tuh loh. Yo gak tahu tuku bolas, tapi encep tok ae koyo ngono. Sekali gak apa, tapi terus iku ojo kemudian nunggu ditawari koyo ngoten, koyo rokokan ngalor ngidul. Ayo kita makan bareng gitu loh. Ndak, aku sik rokokan dhisik. Kemudian balik maneh. Ngono iku yo ndemek, iya aku melok titik. Ini berarti kurang, ini dalam bahasa
makanan. Dalam bahasa yang lain juga kayak begitu. Gak tahu nanggone masjid, pas ono korban nanggone masjid kabeh. Ngono iku ya kurang etis dalam bahasanya. Gak sepiro duwe sungkan. Jadi sungkan itu perlu, Pak. Jadi manajemen sungkan, manajemen malu itu perlu dipelajari. Jadi gak angger kok kemudian penjenengan ini mohon maaf dalam satu kapasitas jaga no gratis terus saya umpamanya kayak gitu. Sekali-sekali penjenengan gak gratis gitu loh. Masih orang nggone ini malu karo Gusti Allah, bukan hanya malu kepada manusia. Nek pas pada saat sholat penjenengan pakaian ya sing api-api ngoten lho. Kadang-kadang pakaian itu nanggone Gusti Allah gak duwe malu blas. Ana tulisane Rolling Stone. Nanggone kaos oblong tulisan. Dia gak ngerti maknanya. Rule itu adalah gelondong. Stone itu adalah batu yang gelondong. Mari sembahyang marang gelondong, ngono lho. Pun, jadi istilah malu kepada Allah juga malu kepada manusia. Yang kelima watulul amal, bukan menggunakan ain tapi alif. Tul itu artinya panjang. Amal bukan amal tapi amal. Amal di sini itu adalah artinya angan-angan, bermimpi, mimpi yang panjang. Ya pokoknya niku lho, wong nanggone TikTok barang iku. Suami istri berbicara. Bu, nek awak-awakan duwe 2M ngono kira-kira sampean nggo apa? Jarene bojone sing wedok sing tanya nanggone bojone jare bojone tak amalno dik nanggone masjid 500 juta. Nah, terus kemudian mari ngono, ya apa? Sing 500 tanggo nyekolano anak. Sing 1 miliar katanya saya buat untuk dagang. Terus ganti bertanya bapaknya, nanti sampean Bu, katanya kayak begitu. Kalau aku Pak, kau kabeh tak amalno kabeh. Biar nanti masuk surga. Jare bapaknya, gendeng kok Dik, jarene ngono. Tapi jare bojone, lah wong iki mimpi ae kok. Mimpi. Engko nek kepengin upamanya duwe modal maneh, ngipi maneh. Iki namanya mimpi yang berkepanjangan enggak ada ujungnya. Itu enggak boleh dalam Islam, Pak. Sampean wis tuwa kaya ngene ya Allah, umpamane aku hidup di zaman sekarang nek iso ngrenteng arek-arek nom-nom kaya ngono iku gak oleh. Wis wayahe sudah masa depan yang baik. Gak usah mimpi-mimpi. Ngene iki awak-awan dadi direktur barang, enggak usah. Sing kaya begitu enggak, Bu? Ono enggak? Nek ndelok potongane sampean iki kaya Bowen dina itu ngipi-ngipi tok ae ngoten lho. Pun, yang paling terakhir adalah yang keenam adalah wadzulmun la yantahi. Ini umum, jadi nggak usah saya terangkan terlalu berlebihan. Yaitu orang yang senantiasa membuat kezaliman yang tidak ada henti. Jadi maksiat dan lain sebagainya yang merajalela seperti kayak gini, penjenengan ikut-ikutan, malah tambah gak ono baiknya belas tower sampai akhir hayat tiada henti, itu tidak boleh. Jadi kula sampean kabeh, mari kita meletakkan pada yang sebenarnya, yaitu wado'a syai'un fi mahallihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang sebaliknya itu jenenge zalim. Sing enteng saja, Pak. Sampean duwe ruang tamu. Lho ruang tamu dikai kathok, dicentelno nang ngene kono. Iku namanya gak oleh. Itu zalim dan kawan-kawan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, mungkin ada yang bisa ditambahkan atau kemudian ditanyakan. Monggo. Sudah jelas tak? Sudah saya duga mesti ngomong jelas. Tapi ditanya meneh sampai tekondi gak ngerti ya padha ae. Pak Pur. Mboten. Nah, Pak Pur tumben jelas. Biasanya gak jelas. Monggo Pak Heri gak ada. Iki kok ana acara 17-an ta? Nah, ya. Sekarang giliran abatik itu untuk anu aja menambahi saja. Jadi sama-sama ustadznya dilarang untuk mendahului ya. Monggo abatik. Nggih. Apakah kita ini sudah gila? Ada ya batik? Bukunya gitu ada ya? Ada insyaallah. Isinya?
Oh, betul juga ya. Ya, nggih, terus. Nggih. Iya. Berarti sindiran itu, sindiran Rasulullah. Nggih. Iya. Nah. Nah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Benar memang ya. Makanya kemudian grid-grid daripada amalan perbuatan seseorang, misalnya penjenengan mau haji ataupun mau sholat, nak nggone sana orang Islam yang kedua adalah berakal sehat. Saya ditambahi sama Abatek tadi bahwa apa yang saya terangkan itu sebetulnya adalah amalan-amalan, kata beliau pada saat membaca buku yang berjudul Apakah Anda Gila? Ternyata betul, apa yang saya sampaikan tadi adalah perbuatan orang-orang gila. Maka kemudian ada bahasa paribasan orang Jawa, sing waras ngalah. Nah, maka kalau seandainya meskipun orang itu pinternya bagaimanapun, tapi kalau alim tapi tidak alama, hakul yakin ya termasuk nanggone orang gila. Mudah-mudahan kita semuanya diberi petunjuk dan kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Terus kemudian nanti oleh Allah diberikan satu wa absyiru bil jannah, kabar gembira berupa surga allati kuntum tu adun, atas apa yang Allah janjikan kepada diri kita hanya kepada orang yang baik-baik saja. Mudah-mudahan kula panjenengan sami tergolong orang-orang yang baik, yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yunfa wa min ilmin la yunfa wa min ilmin la yunfa wa min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.